tinggi adalah melewati lembah yang akhirnya membawa kita naik lebih tinggi lagi. Setelah tinggi harus ada turun sedikit untuk akhirnya kita bisa naik yang lebih tinggi. Saya percaya bahwa jangan pernah yang namanya putus asa di lembah. Jangan pernah hilang harapan di lembah. Ingat, lembah itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan gak akan pernah biarkan saudara pindah kalau Dia gak tahu akan ada yang lebih baik di depan saudara. Jadi ketika kita harus pindah, sepertinya meninggalkan zona nyaman, artinya Tuhan sudah siapkan jauh lebih baik, jauh lebih dahsyat bagi setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena banyak dari kita nggak suka ada dalam lembah. Tapi berapa sering kita paham bahwa dalam setiap lembah ada ceritanya sendiri. Saya tahu bahwa di lembah, di Gerar, ini ada sumur yang pernah digali Abraham. Saya punya sekop, boleh dikirim ke sini sekop saya, ya. Jadi di lembah ini ada sebuah sumur. Sumur ini sumur siapa sih? Sumur yang bapaknya Isaac telah bikin. Tetapi setelah beberapa waktu sumur itu ditutup pakai batu oleh orang-orang Filistin. Jadi ini tempatnya bangsa Filistin. Jadi mereka harus pindah dari satu tempat ke tempat lain. Akhirnya si Isaac dan orang-orang yang mulai menggali ulang sumur itu, karena sumur ini adalah sesuatu yang berharga, sehingga mereka gak mau sumurnya menguap, sumurnya gak ada airnya lagi, sehingga ditutup. Dan ketika si Isaac mulai menggali, yang terjadi yaitu adalah sumur ini mengeluarkan air yang begitu dahsyat, sampai-sampai orang di Gerar bingung, loh, kok ada air ternyata di sana ya? Kenapa kok nggak dari dulu kita yang gali sumur itu? Mereka nggak terima bahwa Isaac yang dapatkan sumur, ini tanahku, kamu pendatang di sini, diusir lagi Isaac. Walaupun yang gali sumur itu adalah Isaac, tapi Filistin klaim ini adalah tanah mereka. Padahal sebelumnya yang tinggal di sana adalah Abraham. Abraham yang menciptakan, yang membangun sumur ini. Bahkan di Forest sendiri, Pastor Yusuf sedang mau menggali sumur untuk di Forest. Mau gali sumur karena ternyata untuk ngebor sumur itu tidak mudah. Sampai ratusan meter ke dalam dan belum ketemu air. Setelah beberapa bulan kemudian masih tidak ada air. Akhirnya harus ditutup ulang sumurnya dan harus cari titik yang lain untuk mulai menggali lagi. Zaman sekarang ada mesin bor, itu pun nggak ketemu airnya. Zaman dulu cuma punya skop, saudara. Ya, mereka harus menggali secara manual. Walaupun itu sudah ditutup sama Filistin, digali ulang sama si Ishak ini, dan akhirnya sumurnya mengeluarkan air yang begitu dahsyat. Tetapi orang-orang di Filistin nggak terima. Bisa saja dilawan. Enggak, ini sumur yang aku sudah gali. Tetapi Isaac berkata, ya sudah, ini sumurmu, saya kembalikan. Ishak ini dewasa rohani. Karena apa? Buktinya dia berhikmat. Kemudian dia pergi meninggalkan. Karena terkadang kita harus menjadi pribadi yang lebih besar untuk mengalah lagi. Kadang memang harus ada yang kita pertahankan. Tetapi kadang kita harus menjadi pribadi yang mau mengalah lagi. Katakan kepada kanan kirimu, lagi. Lagi. Mengasihi lagi. Lagi apa ini? Mengampuni lagi. Lagi. Tetap melihat dia, walaupun dia telah melukai sebegitu sekian kali. Lagi. Dia diusir satu kali, dia sudah dapatkan mata air, diusir sekali lagi. Bahkan Mazmur 46 ayat 2 berkata, Elohim adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita yang segera menolong dalam
disesakan. Hari ini saya mau bilang bahwa yang harusnya dipegang itu adalah janji Tuhan, bukan kepada caranya. Sumur ini cuma caranya, bukan sumbernya. Karena janji Tuhan bisa datang dengan cara yang tidak kita bayangkan. Iya, itu sumur Bapakku. Berapa banyak dari saudara hari ini yang sedang dikecewakan, yang struggle di area ini? Itu adalah harusnya milikku. Tapi saudara, sebentar saja bayangkan, seandainya si Isaac ini gak terima bahwa sumurnya direbut sama orang lain, kira-kira apa yang akan terjadi? Ketika dia berkata, kamu mau rebut ini, lewati dulu mayat. Mereka bisa berkelahi. Isaac bisa hidup penuh dengan ketegangan, pusing mikirin keluarganya, pusing mikirin ternaknya, dibunuhin sama orang-orang Filistin, hidupnya gak tenang. Tapi terkadang Tuhan mau ajarkan kita harus menanggung salib yang tidak kita lakukan. Izinkan mereka mendapatkan apa yang seharusnya yang kita dapatkan.